Santa Katarina dari Alexandria. Katarina adalah seorang martir dan perawan yang cantik rupawan dan sangat pandai. Ia lahir pada abad ketiga dari sebuah keluarga bangsawan kaya raya di Alexandria. Ketika beranjak dewasa, ia didesak orang tuanya agar segera menikah. Tetapi Katarina selalu menjawab bahwa ia hanya mau menikah dengan lelaki yang lebih cakap, lebih pandai, lebih kaya dan lebih berkuasa daripadanya. Banyak lelaki yang tertarik padanya. Mereka datang untuk melamarnya, tetapi tak satu pun dari antara mereka yang berkenan di hatinya. Lalu Katarina mengunjungi seorang rahib, dan rahib itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang lebih berkuasa, lebih pandai, lebih kaya, dan lebih suci daripadanya. Lalu Katarina berkata bahwa ia hanya akan mengabdi kepada Yesus Kristus. Maka pada saat itulah ia mulai mengenal dan memeluk iman Kristen. Ia dengan tekun mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan ajaran iman Kristen dan menyumbangkan harta kekayaannya kepada kaum miskin. Katarina pun menjadi semakin terkenal di Alexandria. Hal ini sempat terdengar oleh Kaisar Roma Maximianus dan membuatnya iri hati. Untuk menjebak Katarina, Maximianus memerintahkan agar Katarina menyembah patung dewa-dewi kafir Romawi. Tetapi hal ini ditolak oleh Katarina. Kemudian raja membawa Katarina kepada jalan yang sesat. Ia dihadapkan kepada 50 orang filsuf untuk membuktikan kepalsuan imannya. Tetapi Katarina memenangkan perdebatan itu dan mempermalukan mereka. Dari jawaban-jawaban Katarina, beberapa orang filsuf menemukan kebenaran sejati yang dicarinya selama ini, dan mereka bertobat menjadi Kristen seperti Katarina. Karena hal ini tidak sejalan dengan keinginannya, raja pun marah dan menjatuhkan hukuman dengan membakar hidup-hidup atas para filsuf itu. Kemudian Katarina disekap di dalam penjara. Selama 2 jam lamanya ia disesah dengan cemeti tajam. Namun siksaan itu tidak pernah mempan untuk menaklukkan keteguhan imannya. Katarina kemudian dijatuhi hukuman mati dengan gilasan roda kayu besar berduri. Tetapi secara ajaib, roda itu terbongkar dan hancur berkeping-keping. Karena segala usahanya gagal, akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh oleh musuh-musuhnya ialah dengan memenggal kepala Katarina. Katarina pun akhirnya meninggal dunia sebagai seorang martir Kristus di hadapan para algojo kafir itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 307 di Alexandria.